Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kita bertiga ingin mewawancarai Bu Teti mengenai masa Orde Baru, awal reformasi, dan masa-masa sekarang. Di sini sudah ada Bu Teti selaku guru kimia SMA Negeri 22 Jakarta. Saya izin wawancarai Ibu ya, Bu. Oke, Bu. Sebelumnya saya mau nanya nih, Bu. Ya. Apa sih Orde Baru itu, Bu? Orde Baru itu adalah suatu rezim ya. Jadi setiap pemerintahan itu punya istilah-istilah sendiri. Kenapa disebut Orde Baru? Karena sebelumnya itu ada namanya Orde Lama, yaitu tumbang dengan adanya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Pada saat itu Ibu belum lahir. Tahu ini Ibu dari sejarah ya. Jadi Ibu lahir 66. Ini kejadian 65. Jadi PKI yang mendasari atau mempelopori terjadinya Orde Baru. Pemerintahan Bung Karno jatuh itu pada saat peristiwa G30 SPKI. Ya, kemudian keluarlah surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Jadilah Pak Harto presiden. Masa rezimnya dia kita sebut dengan Orde Baru, menggantikan istilah yang lama Orde Lama. Kemudian sekarang Orde Baru ditumbangkan lagi, diganti dengan nama rezim reformasi. Berarti pada tahun berapa tuh, Bu, Orde Baru mulai? Orde Baru mulai tahun 1966 sampai 98. 98. Ya. Pada zaman Pak Harto. Pada zaman Bapak Soeharto sebagai pemimpin negara kita, sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada zaman itu Ibu berapa, Bu? Ibu lahir 66. Berarti pada saat Pak Harto mulai berkuasa, Ibu baru 0 tahun ya. 66 kan? Nah, tapi dia berkuasa 32 tahun. Ya. Selama 32 tahun itu berarti sejarahnya itu bertambahnya usia Ibu. Jadi berbarengan tuh. Usia Ibu 32 ya 32 tahun dia berkuasa. Jadi sepanjang Ibu hidup 32 tahun ya Ibu merasakan kepemimpinannya Pak Soeharto Orde Baru. Terus kemudian setelah 32 tahun umur Ibu kan sekarang udah 58, bentar lagi 60. Jadi reformasi pun Ibu ngerasain gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, kalau boleh tahu apa sih kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa Orde Baru? Baik itu kebijakan politik, kebijakan ekonomi, ataupun sosial dan hukum. Bisa dijelaskan dari kebijakan politik dulu, Bu? Kalau kebijakan ya, karena Ibu pada saat zaman Orde Baru itu dari nol gitu ya, dari umur setahun, SD, Ibu inget gitu ya, SD, karena Ibu bukan ahli politik dan bukan ahli kebijakan ya, cuma Ibu hanya bisa memberikan gambaran saja pada saat Ibu mengalami atau hidup di zaman itu gitu kan. SD itu Ibu ingat di koran-koran setiap kali 5 tahun sekali itu keluar tuh rencana pemerintah. Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3, GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Dan hampir semua anak murid SD, SMP, SMA, pokoknya anak sekolah itu harus hafal program-program pemerintah. Jadi tahap 1 misalkan di bidang pertanian, swasembada pangan, di bidang pembangunan, di bidang industri. Kalau sekarang kan nggak ada kayak gitu. Kemudian menterinya itu konsisten, nggak berganti-ganti. Menterinya itu orang-orang ahli di bidangnya, semuanya profesor, ahli di bidangnya. Walaupun Pak Harto itu bukan orang pinter, tapi dia pinter berstrategi. Jadi dia pinter berstrategi memilih orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Jadi semua jalan tuh, pembangunan jalan. Selama 2 periode kepemimpinan dia tuh bagus. Jadi bagus tuh. Makanya disebut Bapak Pembangunan, Taman Mini semua ada, gedung-gedung bertingkat semua ada tuh zaman Orde Baru. Tapi namanya kekuasaan, harta, tahta, wanita, ya kan? Semakin berkuasa, semakin lupa diri. Itu awal pembangunan bagus. 2 tahun, 2 periode, 3 periode bagus. Kan lama-lama tuh 32 tahun itu berapa? 6 periode loh, gila. Ya, awal-awalnya bagus. Kesininya semakin gak bagus. Semakin memonopoli. Apa-apa harus dipegang oleh keluarga cendana. Yang membuat itu menjadi rusak. Demokrasi itu menjadi rusak, jadi monopoli. Semua dipegang dengan tangan besi. Apalagi Pak Harto itu kan orang militer. Semuanya dengan kekerasan, semua dengan militer. Jadi ada orang yang demo dikit, misalkan kebijakan menaikkan harga BBM. Demo dikit, culik, ambil, hilang. Jenazah nggak ketemu. Mahasiswa demo tentang apa? Hilang. Ada penjahat, terbunuh, mati di depan selokan, nggak tahu siapa yang bunuh. Itu namanya, dulu dikenal dengan namanya penembak misterius. Petrus. Tuh, dikenalnya gitu tuh. Dulu. Ya, terus lama-lama semuanya dipegang oleh keluarga cendana. Semua harga-harga dikendalikan oleh dia. Ya. Utang negara meningkat, katanya untuk pembangunan, tapi nggak jelas lama-lama pembangunannya itu. Utang meningkat, uangnya kemana nggak jelas.
gitu. Akhirnya semuanya jadinya kacau balau. Nah, pada sudah muak dengan itu semua, akhirnya semua rakyat bergerak, mahasiswa yang demo ditembak di jembatan di peristiwa Semanggi. Terus kemudian sepakat reformasi dari Sabang sampai Merauke menduduki gedung DPR MPR, rakyat membantu mahasiswa untuk demo melengsarkan Pak Harto. Tahun 98 Pak Harto dilengsarkan diganti oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie wakilnya Pak Harto dulu. Terus kemudian diangkat jadi presiden. Kemudian dia mengadakan pemilu, terus reformasi lah yang terpilih Gus Dur. Oh, berarti pada masa Orde Baru itu kebijakan politik itu emang benar-benar ketat banget ya, Bu. Ya. Kayak dari mulai tadi yang Ibu bilang pelajar-pelajar itu harus hafal kayak sistem-sistem yang dibuat sama pemerintah, kayak dari yang apa tadi GPBHN ya? GBHN, Garis Oh, Besar Haluan ya Negara. GBHN. Nah, itu semua jelas. Kalau sekarang kan tahu nggak anak-anak SD sekarang perkembangan arah politik kita kemana? Pemerintah mau ngebangun apa kan nggak ada yang tahu. Kalau sekarang begitu, kalau dulu anak SD aja udah tahu. Ada yang namanya kelompok pencapir. Awal-awalnya itu bagus semuanya. Semua rakyat tuh ngerti jelas pembangunan tuh arahnya kemana. Tapi kesini-sininya semakin nggak jelas. Oh ya, kalau boleh tahu modal Jadi gini, Orde pembangunan Baru itu. itu nggak selamanya jelek. Ada bagusnya. Bagusnya itu adalah sistem pemerintahan tuh tertata rapi. Sampai anak SD aja tahu arah pembangunan kemana. Kalau sekarang nggak jelas tuh, nggak ada. Ada nggak yang apa tujuan pembangunan dari zaman sekarang di reformasi? Nggak ada. Nggak ada tuh namanya presiden, menteri-menterinya bikin program terus anak-anak SD pada tahu. Nggak ada. Bagusnya itu. Nggak bagusnya semakin lama semakin berkuasa kan semakin lupa diri. Jadi sistem monopoli itu nggak bagusnya. Pertanyaan selanjutnya itu pengalaman apa sih, Bu, yang paling berkesan nih, Bu, pada masa Orde Baru? Yang paling berkesan atau yang paling menakutkan? Ya, menurut Ibu yang paling berkesan gitu, yang paling ya Paling berkesan ya, Ibu dapat beasiswa pada zaman pemerintahan Orde Baru itu namanya beasiswa Super Semar, dan orang-orang yang seangkatan Ibu pasti tahu namanya beasiswa Super Semar dari pemerintah. Kemudian yang paling menegangkan adalah ketika mau dijatuhkannya Orde Baru menuju ke reformasi. Itu terjadi peristiwa pembakaran di mana-mana itu. Mall dibakar, pasar dibakar, dijarah. Habis dibakar nih datang penjara-penjara. Nggak tahu dari mana tuh datang penjara-penjara. Barang-barang diambilin. Justru mereka masuk berebutan. Ini udah dibakar. Gubrak mati semua yang masuk penjara. Ya, jadi ada ratusan orang mati di situ. Ya, terjebak. Karena kan itu kayak misalkan supermarket Jogja itu yang di Klender. Kan dibakar. Datang penyerang itu nggak tahu dari mana datangnya, orang kabur, ini dibakar semua, barang-barang ngambil, penjara ngambil, kasihkan ngambil barang, dia nggak tahu ini udah ambruk, gubrak, mati, dia semua terjebak dalam kebakaran itu. Oh, ya, baik. Pada saat kejadian itu, Ibu lagi ngajar di Gunung Sahari. Nah, di Gunung Sahari itu mayoritas kan banyak toko Cina tuh. Nah, itu tuh habis semua dijarah, dibakar semua. Sehingga Ibu pulang ngajar itu nggak ada kendaraan umum, jalan kaki sampai maghrib sampai rumah. Karena semua habis, orang-orang pada menjarah, iya dicegat semua, jalanan, ban-ban dibakar semua. Aman bersama orang-orang, ribuan orang yang jalan kaki, yang pekerja-pekerja yang pada kabur lari semua ketakutan. Banyak penjara. Bukan napi, bukan orang masyarakat biasa yang pada butuh makan, butuh barang. Orang-orang yang nongkrong, pemulung pada berebutan ngambil barang. Terus nih menurut Ibu kayak berakhirnya masa Orde Baru itu kapan? Berakhirnya masa Orde Baru itu soal 98, peristiwa dilengsarkannya Pak Harto. Pak Harto dengan legowo mengundurkan diri karena dia ngelihat rakyat udah mulai rusuh, udah mulai terjadi kebakaran. Dia mengundurkan diri di Istana Negara, dia menyampaikan mengundurkan diri, kemudian diganti oleh wakilnya B.J. Habibie. Kemudian setelah itu B.J. Habibie laporan pertanggungjawabannya ditolak. Kemudian dia mengadakan pemilihan umum. Pada saat pemilihan umum itu yang terpilih sebenarnya itu adalah yang partai pemenang itu adalah PDIP, Megawati. Tetapi Megawati kan perempuan, ditolak. Akhirnya jadi presiden Gus Dur. Padahal dia bukan pemenang pemilu. Nah, Bu, kalau yang dari tadi Ibu ceritain itu kan pasti banyak banget ya, Bu, perbedaannya dari zaman sekarang sama zaman dahulu. Bisa nggak, Bu, diceritain Ibu dari segi ekonomi ataupun kebijakan-kebijakan lainnya gitu, Bu?
perbedaan masa sekarang dan masa dulu Orde Baru? Iya, pada masa Orde Baru itu ibu kan masih kecil ya, jadi kurang begitu paham. Tapi yang ibu tahu ketika ibu zaman kuliah itu, kalau pemerintahan Orde Baru itu semuanya itu dikendalikan oleh satu orang. Kalau sekarang ini kan udah ada otonomi daerah, ya kan? Jadi daerah-daerah yang sudah diberi kebebasan mengadakan anggaran pendapatan belanja sendiri. Tapi semuanya ditentukan oleh pemerintah, cuman kemudian diberi otonomi setiap daerah-daerah. Kalau dulu nggak ada otonomi daerah, semuanya dari pusat. Begitu. Dulu otoriter, sekarang nih demokrasi. Tapi ini kalau ibu lihat sekarang sih demokrasinya juga agak kebablasan nih. Dengan partai yang segitu banyak, akhirnya kita juga nggak kenal nih, ini partai apa gitu kan. Kalau dulu partai cuma ada 3, Golkar, PDIP, sama P3. Udah. Kalau dari harga pangan itu Bu? Kalau harga pangan sih ya, gimana ya? Kalau dibilang jauh lebih murah dulu itu nggak benar juga, karena kan ini seperti ini sekarang ya karena lahan dulu 32 tahun dijajah kita kan. Jadi ya dibilang sekarang stabil juga belum stabil gitu. Kalau dibilang enak dulu juga nggak enak juga gitu. Kalau dibilang sekarang lebih enak juga belum lebih enak karena semua barang naik terus sekarang ini kan. Iya benar. Oh, berarti emang benar-benar banyak banget ya perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu. Iya. Oh ya udah. Itu aja sih Bu pertanyaan dari kita. Makasih ya Bu, maaf ya Bu kalau Iya. kita mengganggu Nggak waktunya. apa, Ibu minta maaf karena Ibu juga lagi batuk-batuk ya. Jadi makanya tadi sempat agak waduh diwawancarin lagi batuk gitu. Ya teman-teman itu aja sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.